Let's start. Kali ini aku akan mereview Kamen Rider Gachard episode 25. Sebelum mereview, kita bacakan terlebih dahulu sinopsisnya. Apa sih sinopsisnya? Jadi waktu scene awal itu, yaitu si Hotaro sedang henshin kan. Itu disukai henshinnya di episode 24 itu sangat keren, gokil, tidak pernah apa ya, gagal menurut ya. Baru kali ini tidak pernah gagal. Ya meskipun ya cuman kemarin episode 24 doang yang debut, tapi sekarang lihat kita fight-nya. Oh, awal-awal itu fight-nya melawan Petera Nodon Malgam. Malgam dan si Aaron Gachard ini tidak mempan alias kuat nih, kuat sampai dia mengalahkan si Pteranodon Malgam. Powernya tuh tinggi banget ya kan, sampai-sampai dia saking keterbatasannya dia melemah. Nah, melemah tersebut tolonglah oleh ini Fugakudo ya kan. Kenapa kok bisa melemah? Kita tahu nanti, ini hanya sinopsis saja. Nah, setelah itu bawakanlah ke Ichinose Kitchen ya kan, bersama teman-teman Sabimaru ya kawan-kawannya itulah. Nah, selepas itu dia tuh bersama Kyoka Edami sama si Fugakudo menceritakan masa lalu Minato Sensei yang ada hubungannya tentang ini Kotaro Chinose ini yang sedang terkapar ini. Nah itu, ceritakan masa lalu. Justru ada temannya masa lalunya si Minato Sensei, mirip banget sifatnya seperti Kotaro Chinose, sama-sama naif ya, sama-sama naif ya. Nah kan enggak lebih dari sih, Otaro bahkan jauh lebih naif dibandingkan si temannya ini. Begitu. Oke. Selanjutnya apa ya? Oh ya, pas itu si Goron sama tuh menceritakan sesuatu pada 10 tahun yang lalu kan. Itu kan yang lalu si Goron sama ini dengan sengajanya nih ya, membunuh si temannya Minato Sensei ya kan. Ya itulah. Setelah itu Indonesia itu sedih. Itu sedih, dia merasa bersalah ya kan, padahal yang membunuh itu adalah si Goron sama. Tapi kenapa Minato Sensei itu gue yang membunuh teman gue sendiri ya kan. Gila sih, itu sih lumayan nyentuh banget ya kan. Lepas itu ini kalau nggak salah apa ya, lepas itu si Otaro Chinose, bukan Otaro Chinose, si siapa, Rine Kudo sama ya teman-temannya tuh Favarat dan lain sebagainya pergi tuh menuju si lokasinya si Minato Sensei menjadi Kamen Rider Dread Ichishiki ya kan. Nah, ke sana dia fight-nya yang keren, nanti kita bahas fight-nya. Selepas itu ya ini apa namanya, apa ya, aku lupa ya. Muncullah tiba-tiba Steamliner dan Hotaro itu kan belum pulih tuh. Hotaro Chinose belum pulih, lalu si Hotaro Chinose berubahlah menjadi Gachard. Mohon maaf ini ya, ngomongnya memang pelan-pelan karena sudah malam. Oke, lanjut. Lalu si Hotaro Chinose itu gila tuh, ngasih lagi karena gue nggak boleh lemah, gue harus kuat. Ini naifnya kembali lagi ya kan.
Di Kamen Rider sebelumnya pun dia tidak ngomong seperti itu, cuman dia apa ya, visualnya tuh ya tergerak sendiri kan. Kamen Rider Kids, Kamen Rider Saber ya kan. Untuk Revice sendiri mungkin ya cuman Ikuzo Ikuzo kurang sih Revice. Masih mending sih Otaro sih bicara tuh nggak boleh lemah. Nah, mungkin SWAT naifnya terlalu naif ya sedikit ya kan. Nah itu. Nah, habis itu dia menggunakan Waptera Amalgam. Itu di Ten Layer ada apa namanya, ada acara tuh udah bahas nanti ya kan. Itu keren. Nah, udah kelar mengalahkan si Dread, dan juga ada amalgam baru nanti kita bahas. Amalgam baru ini gue kepikiran nih, nah. Tadi gue kepikiran, lalu selesai. Nah, di scene terakhir itu ya kan, Kurun sama mencanakan mencanakan terakhir dengan chemistry yang sangat brutal dari daripada 10 tahun yang lalu. Wah, ini kita bahas nanti. Oke. Itu tadi sinopsisnya. Kita bahas review Kamen Rider Gadget episode 25 secara ya bilang lengkap gak lengkap ya, pokoknya kita bahas lah. Oke. Yang kan seharusnya nih ya di episode 24 seharusnya nih ya. Tapi mohon maaf bisa sekali factionnya lawan Iron Gadget yang sangat gede banget, yang kuat banget itu melawan Waptera. Ini mohon maaf aku agak tinggi karena gue kecewa banget sama scene ini. Karena debut fight-nya menurut gue bentar banget. Sangat-sangat sebentar. Aduh, nggak habis pikir ya gue. Aduh, gimana ini kan? Jadi, tolong ya, saat melawan Pteranodon Amalgam ini, itu menurutku kurang ya sedikit berkesan, tapi oke lah. Karena dia kan segi power, skill, teknik itu masih bisa lah ya. Masih bisa lah ya. Satu lagi nih, aku kelupaan nih. Untuk menunjukkan ada kartu 10 di situ. Itu ada Steamliner yang berevolusi menjadi Tinliner. Menurut aku itu masih belum bisa eksekusi dengan baik, bukan mengeksekusi ya, mengimplementasikan dengan baik antara si perubahan tersebut kan. Karena visual efeknya ya gitu aja. Steamliner menjadi Liner kurang menarik, kurang unik menurut gue. Daripada yang sebelumnya tadi aku pernah bahas di episode 24, tidak seperti Matt Will menjadi McWill begitu. Jadi ngomong gue seperti ini ya, bilang gue temes, bilang enggak gue gini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan tolong setelah lawan Pteranodon Amalgam, saudaranya tiba-tiba kayak wih, geter-geter sendiri kan, geter ada listriknya tuh, efeknya itu keren sekali gitu kan. Nah, setelah pas itu melemah tuh si Otaro Genose. Bilang itu ada keterbatasannya lah si form Iron Gadget ini kan, ada keterbatasannya. Kalau lainnya tuh masih belum bisa mengendalikan lah. Ya sebelum bisa mengendalikan begitu. Nah, kamu gak kuduk, wah. Kata si apa, kita pergi dari sini lah, pergi dari sini. Yang masalah sih pergi dari sini ya. Pergi dari sini, mundur lah, ya, pergi sini, awakan ke Genose Kitchen. Nah, di situ Fugakudo tuh kecewa sama si Minato Sensei pada saat sebelum kepindahkan ke Genose Kitchen. Sorry Sendawa. Pindahkan ya itulah, Fugakudo itu kecewa sama Minato Sensei sebagai gurunya, ya kan. Nah, pas itu Fugakudo membawa Otaro Genose pergi ke Genose Kitchen, tebas tuh ya. Nah, di sini apa namanya,
jelaskan tuh, kayak Edami menjelaskan bahwa sebelumnya itu ada tolonglah sebuah Bakudo. Ini seharusnya di episode 24. Scene ini seharusnya di episode 24 tuh dijelaskan secara rinci, ya kan? Jadi dia bilang agar kamu ini Shotaro Chinose ya. Dia Bakudo bicara kepada Shotaro Chinose, bilang agar kamu bisa berubah, kamu harus menggunakan alkimia kuno atau ancient alchemy. Kamu bisa baca di search Google apa tuh ancient alchemy. Dan ini itu adalah teknik terlarang yang bisa meleburkan dan mencampurkan kekuatanmu sendiri dengan kekuatan satu jenis kemi. Misalnya, aku menggunakan kemi Gorilla Sensei. Aku bisa tuh menggunakan satu jenis doang tuh. Gunakan. Nah, Shotaro Chinose ini itu gimana ya? Sebentar, aku cari dulu. Mengoverheatkan. Jadi overheat, kalau overheat dari kau dicari ya sintaki ya. Aku menampilkan tanpa sin tersebut ya. Mohon maaf ini, ya kan? Hanya face to face saja, face kamera. Oke. Jadi pas lanjut. Jadi pas Hotaro itu mencoba, ya kan, mencoba kayak wah, ya mengoverheat. Overheat tuh agak efek-efek, ada orang-orang ungu-ungu gitu kan, overheat ya kan. Sampai Hotaro kelelahan, ya kan, kelelahan sampai bercucur keringat. Nah, itu scene paling keren menurut gue. Keren. Gue tuh pikir ya, misalnya si Hotaro Chinose tuh nggak ada keringetnya tuh, ada keringetnya loh, kan. Keren itu. Keren, ya kan? Apalagi lebih keren lagi itu Shotaro Chinose mimisan. Itu tanda bahwa dia sangat lelah dan tidak bisa mengendalikan kekuatannya dari larang tersebut dengan kekuatan satu jenis kemi. Nah, itu kayaknya lebih kerasa greget, lebih kerasa lebih kerasa gitu loh, lebih kerasa gimana ya biasanya. Nah, lalu ini referensinya kamu tau nggak, Captain America The First Avenger yang Steve Rogers itu kan, Steve Rogers ini yang ada tabung, dia kan berubah menjadi kayak si Steve Rogers-nya tuh menjadi apa, yang tubuhnya itu kurus menjadi keker kan, itu mirip banget seperti ini. Cuman bedanya kalau Steve Rogers itu di dalam tabung dia berubah, dia nggak gagal tuh. Setidaknya ini gagal dan lelah. Dengan Steve Rogers nggak lelah, malah jauh lebih kuat. Itu bedanya. Tapi referensinya bagus sekali referensinya dari Captain America The First Avenger. Oke, lanjut lagi. Nah, kita masuk ke setelah itu Lautaro kan bawa ke Chinose Kitchen tuh ya. Nah, tidurnya pun kayak gini apa namanya? eh kaku banget, tidurnya kaku banget dan apa ya, kata si ini kan Kakudo nggak salah, Sarina Kudo itu, oh ternyata berhasil. Walaupun menurutku gagal menurutku, bukan berhasil karena kalau berhasil tuh nggak lelah banget ya menurutku ya. Tapi di sini bilang berhasil. Tapi menurutku sih gagal karena kalau misalnya gagal itu lelah, tapi tidak selelah Hotaro Chinose di sini ini, ya kan? Oh, kita bisa jadi lebih kuat lagi kalau dia berhasil, ya kan? Kok ini gagal menurutku. Ini adalah gagal karena peleburan dengan tubuh fisik, ya kan? Tubuh fisik, nah, peleburan dengan tubuh fisik. Apa yang dilebur? Fisiknya Shotaro Chinose. Nah, ini nih. Ini tidak bisa
mengimplementasikan dengan baik dan benar menurutku. Dan sebelumnya itu kan si siapa tak masuk ke Goron sama nih kan, itu ada apa, Akesis, Kloto sama Atropos, ya kan. Sorry aku tonnya lemah dikit ya, sorry. Itu gimana ya, itu aku si dia ini berhasil hampir semua merebut, hampir semua, hampir merebut semua keminya itu, kata si Gunung Sama. Tinggal kau mencari sisa-sisa kemi yang dibawa oleh si Hotaru Ichinose dan kawan-kawannya. Itu tujuan untuk ya para Kloto, laki-laki sama Atropos ini. Atropos ini senyumnya sih, actingnya sih ya, oh so lah, tidak separah itu kan. Oke, untuk masalah Tidak Sister, gue agak kecewa sih memang Tidak Sister. Mengapa tidak dibuat spin-off yang lebih secara imersif gitu, secara kelengkapan, kejelasan itu loh, spin-off sendiri. Jadi masulnya gimana, terus gimana, mungkin di seriesnya. Biasanya kan masih Mato Sensei kan sekarang. Itu sih menurutku komplainnya di situ. Kenapa nggak dibuat? Sorry Sendawa. Lanjut, kenapa tidak dibuat spin-off secara imersif atau kelengkapan? Kelingkupan lah, kelengkapan lah. Kenapa harus buat audio drama? Kenapa harus buat spin-off yang tidak penting seperti itu? Kenapa harus spin-off yang kemarin aku buat spin-off itu filler banget menurut filler banget. Yang kita bahas visual effect dan lain sebagainya ya. Pokoknya kita ya kecewa lah seperti itu. Kita lanjut. Sorry. Nah, setelah pas itu si kejar dulu nih. Ntar kejar dulu sinnya nih. Sebentar. Nah, kata si siapa? Rene Kudo ini kan ngasih cincin nih, cincin yang silver sama cincinnya si Fukakudo tuh saling mentransfer kan. Lalu aku akan memberitahukan kepada kalian bagaimana cara masuk ke akademi lagi. Nah, jadi yang memberitahu tuh ya Fukakudo kepada si Rene Kudo gitu. Nah, jadi kata si tak belum tuh masuk ke buku tuh bilang, harusnya tuh kalian juga tahu bahwa 10 tahun yang lalu persatuan Alkimia tuh dihancurkan oleh siapa? Oleh Goron Sama. Begitu. Nanti si apa namanya? Kita bahas masalahnya si Minato Sensei. Woi, gila, masalahnya Minato Sensei. Yang diceritakan oleh, kalau nggak salah sih Kyoki Adami ya, Kyoki Adami yang ceritakan itu kan, flashback dari Minato Sensei. Ini seharusnya ini itu episode kemarin seharusnya 24. Lalu episode 24 itu dalam menjelaskan tentang asal dari Minato Sensei. Baru episode 5 adalah debut dari Ekron Gacha. Supaya wah keren gitu loh. Oke, paham? Jadi bilang dulu tuh pernah persis sifatnya seperti Hotaru Ichinose yang bernama Suzuya Daiki. Siapa? Suzuya Daiki. Sifatnya yang mirip seperti Hotaru Ichinose. Oke. Lalu si siapa Suzuya Daiki itu bilang, aku ingin menciptakan dunia yang damai. Aku ingin mengajarkan alkimi pada orang-orang, ya kan, yang menciptakan yang damai lah, gitulah ya. Dan apa gitu. Dan impian aku ingin apa ini gini demi impian besarku. Aku rela loh melanggar aturan. Ini tuh sama kayak si siapa? Otaro Ichinose. Ya kan? Ini sama nih. Tapi gue sedih sih. Pas di Otaro Sensei tuh gak sedih ya kak.
terharu dikit lah bang, bener nih nggak bohong, si siapa, si Suja Daiki kan, kata si siapa, si Indonesia, "Oh, bener ya kan." Ada ternyata 10 pada zaman masa lalunya si Mino Sensei itu ada amalgam, kalau nggak salah trimalgam gitu, trimalgam atau apa yang ada buah-buahnya itu ya kan, itu menurutku apa ya, jadi pada zaman itu pada masa lalu Mino Sensei itu ada amalgam, jadi masa berkembang tuh amalgam berarti gimana ya, berarti si Otaro Ichinose itu masih menuju ke remaja-remajanya kan, masih ya SMA kan, atau masih ada magang, gimana ini, dan makanya pun kalian sama si Fukakudo sendiri yang ngelarin nih, terus Fukakudo bilang ya kan, itu adalah game yang dia bawa, itu adalah game yang dia bawa kamu itu kan, terus di mana eh eh di mana si Gonsam tersebut, kayak situ kayak ini kan juga kamu tahu ya kan. Woi. Terus terus ini ketika ini Goron sama Kento Sensei sama tuh gila menurutku keren banget menurut. Salah meskipun masih kurang minta dibahas nanti satu persatu ya kan. Itu konveksinya keren kan dari dahulu, apalagi antara Minato Sensei sama siapa? Sama Goron sama. Wah, keren sih. Keren, keren. Kalau yang itu yang apa namanya? Yang di borgol, yang silver itu berubah jadi apa namanya? Rubik emas. Itu keren loh. Terus ada si Sujai Daiki yang terempaskan dengan rubik emas gedenya, ya kan? Itu keren loh itu. Keren. Pas dia ini bukannya cetek ke atas, ke bawah, ke samping, ya kan tuh. Ya itu baru namanya esensinya dari Rubik Emas tuh ada gitu. Dia telah mencuri, lanjut ya. Dia telah mencuri semua kami yang menciptakan driver dari rencana kami. Ini kalau saya kan bilang itu ada si Minato Sensei yang mencuri siapa? Gurion sama. Yang driver jadi the driver itu saya Gurion sama ini. Ini enggak sih? Atropos sih. Atropos sih. Ya kan? Udah Atropos sih gak ada harapan sih menurut Atropos. Parah sih. Kita bahas keparahan dari ya acting-actingnya lah ya. Nanti kita bahas. Lalu ya oke lanjut. Dan di sini lah kita kan nanti saya bilang. Pun lemah dikit ya. Sorry. Oke. Ini kibasaan nih kan. Terlalu lama nih. Cepat-cepat aja lah. Oke, habis itu si Menton Sensei bilang, kue yang membunuh si Suzuya Daiki ini. Kue yang membunuh, kue nggak berhasil makan semua orang. Gue gimana? Terus dia menyampaikan sifatnya si Menton Sensei itu, nah itu diimplementasikan di Otaro Ichinose gitu. Dan Kyokai Adami pun menyaksikan kejadian tersebut. Sorry Senggawa. Ya, itulah ya kan. Nah, terlepas itu si Meto Sensei ini bilang nih, aku juga merebut masa depan Suzuya nih. Nah, masa depannya bilang lagi itu tadi itu cuci tangan deh. Oke lanjut, saya cukup oke. Maksud dia terus juga Edami itu bilang dia takut kalian mati di tangan Gurun sama jika berhadapan dengannya si siapa Gurun sama secara langsung. Nah, jadi itu nggak boleh terburu-buru melawan si Gurun sama ini karena Gurun sama terlalu kuat dan mengerikan. Ngeri. Oke. Ngeri kali ini. Oke. Ngerikan si Gurun sama ini kan. Lalu siapa?
Ini lemah dikit ya. Awas bilang si Sabimaru bilang, ayo kita menamatkan Minato Sensei. Oke, namatkan di lokasi sana. Namatkan. Oke, si dapat dukungan dari Fukakudo, si Otaro Ichinose masih terkapar. Aduh. Ini bukan lemah ya, tapi ini adalah tone ketika kecewa. Aduh. Hotaro yo Hotaro ini. Aduh, gimana ya Hotaro ini ya? Di sini tuh di belakang shotnya belakang ya, aparat belakang itu Hotaro tuh nggak terkaku. Tapi ke shotnya diambil dari depan itu kaku banget, Pak. Kaku banget actingnya apa namanya? Eh, Ketika kita tidur kaku banget ya kan. Oh, so, lelakan dia kan tidur ini enggak masih melek bro, masih matanya terbuka. Ya, soalnya kan nggak tidur, baru dia tersadarkan diri. Wah, aku ingin menyelamatkan teman-temanku dari Mato Sensei yang berubah jadi Kamen Rider Ichishiki. Itu, ya kan? Gak usah begitu sinnya, ini masih kurang nih sinnya. Oke, terus muncullah Mito Sensei, itu sinnya, ya kan? Sinnya itu kan Sensei keluar dari lorong lorong gedung gitu kan. Wih, itu gila. Sambil berubah menjadi Kamen Rider Dead Ikishiki. Keren. Keren tuh, keren banget. Meskipun jujur aja ya, masih keren episode kemarin sih. Gitu. Nah, nih itu tarung ya antara Commander Favarat dengan dan juga Commander Majido melawan Commander apa Dread Ichishiki. Oh, keren, gokil. Cuman ya masih kerenan lagi-lagi, masih kerenan episode kemarin begitu. Ada si Kloto yang bilang udah cukup bermain-main di area ini, aku akan menjadi agam terkuat. Dia menunjukkan apa dua Kemi. Kemi yang pertama Kemi Gorilla Sensei, yang kedua adalah Baglesia. Nggak salah sih Baglesia ya, dari ini eh bunga lagi dari Rafflesia Arnoldi itu loh ya. Ini nah, ini di dua-dua ini kamu jadi satu nih. Karena Saber Liker dengan juga apa ya Kamantis kan korelasinya sama Baglesia nih, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Tolong koreksi di kolom komentar lah ya, bisa. Oke, ini nah sini tuh kok ini tuh aneh banget sih, aneh sih, aneh. Ini kan kalau ini kan membantu si Mito Sensei. Ini tonya kalau lemah dikit ya, karena gue agak ya lumayan kecewa sih sama scene ini sih, vaksinnya. Oke ya, tonya lama dikit ya. Oke. Di sini apa namanya? Koto ini ingin bantu si Mito Sensei, tapi Koto ingin membantu Minato Sensei, tapi Minato Sensei tidak mau. Kayak, ini bukan urusan lo, Koto. Ini urusan gue sendiri. Oh jangan ikut campur. Nah itu, sampai terlempar tuh kan. Itu lempar, jadilah dia lawan si Commander Majido dan Commander Favarado. Nah gitu. Tapi dia masih lawan Commander dulu kan, sebelum dia teralihkan oleh apa Pluto yang menjadi magam fusion tersebut. Pas itu muncullah Hotaro. Tiba-tiba nih muncul Hotaro dan menggunakan steam liner kayak tutut ya kan. Itu ketapenya gila sih, sound efeknya, sound desainnya gila sih. Aduh, meskipun CGI-nya ya Allah, sudah ampun ya kan, ampun ya kan. Ya sudah gimana ya, jadi Otaru yang masih lelah ya kan, ingin membantu kawan-kawannya itu mengalahkan si Minato Sensei. Karena kalau aku menang, wah aku bisa jadi kuat nih guys, kuat ya kan, kuat. Lalu berubahlah, katanya si Koike Adame itu, kamu berubah sekali lagi kamu akan mati. Nah, kayak si Otaro Sensei, aku tidak akan mati,
Aku nggak boleh lemah, aku harus kuat. Naifnya keluar, gila. Tapi jujur ya, hasilnya di sini itu eh, lebih apa ya, lebih keren lah dibandingkan episode 24. Maksudnya itu CGI-nya maksudnya lebih kerasa lah. Ada 3 kereta tuh tutut ya kan, ini shoot ini gila tuh kayak Iron Kaca tuh Spapapon, wah gila tuh keren nih, keren. Tapi ya soundnya menurutku lebih enak kemarin sih. Oke, dia tuh berhasil mengalahkan uh, Naruto Sensei, Sensei kan. Ya, oke, dengan menggunakan apa? Webtera Amalgam. Tapi masih lumayan lah, masih karena gebuk-gebukannya masih enak lah, seimbang lah antara mereka berdua ini. Bentar, sendawa dulu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Pas dia seimbang, dia melakukan Webtera Amalgam, itu pas ada apa ya, si kenakalnya tuh, Tin Liner kenakalnya tuh kan ada kaca kan, di tangannya kan ada kaca kan, dua lengannya tersebut kan, itu bermain ada Waptara Amalgam ya kan, langsung itu kayak diembuskan ke itu Sensei dengan portalnya. Jadi kayak apa ya, sebentar, sendawa lagi ya. Terus satu di depan, lagi di belakang. Sorry sendawa, bukan lemah nih. Oke. Habis itu si Melo Sensei dengan Ichishiki itu kayak ini, apa namanya, kayak gunakan tuh cengkramannya kayak 2 sisi pak, ada cengkramannya tuh gimana ya, 2 sisi. Tapi sebelumnya tuh ya gini tuh harusnya tonya lemah dikit ya, mohon maaf ini. Di ada bacot no jutsu dari Rinekudo, Wafarado, Otorochin Ose. Duh. Ada lagi nih, bacot no jutsu. Aduh, gila. Ya kan? Ose tuh dengan visual aja nggak sih? Aku tuh kayak visual ya, ya sih visual lebih lebih apa ya, lebih mentransisikan daripada ngomong doang ya kan, ke Melo Sensei. Nih tonnya aku lemahin dikit karena udah malam ini kan. Lalu di Melo Sensei itu gini, ntar aku cari dulu nih. Melo Sensei itu ini apa namanya, cengkraman, kayak kepiting ya, kepiting gitu, kepiting atau ya pokoknya kepiting lah, akhir laba-laba atau kepiting lah, di apa kanan kirinya cekrek cekrek itu kan, itu mengadang si Tin Liner yang jadi Waptera tuh kan, das sampai Sensei terlempar di mana tuh, kalah tuh. Itu pas dia Sensei itu kalah, itu kayak apa ya, Spero landing tapi bukan landing sih, Spero landing itu bukan landing. Terus Sensei lelah, udah pulang lah, lelah pulang. Lalu si siapa, Kloto, Lakesis, Atropos, Gunsama, pada si Gunsama bilang pada akhirnya cuma segini doang ya kan. Terus Gunsama bilang pada Lakesis, ini gue agak lemah dikit netonya nih, nah santai dikit lah ya, santai dikit lah ya, lanjut. Terus si Gunsama bilang ke Lakesis bahwa ini giliranmu ini untuk menjadi terkuat nih ya kan. Pada Gunsama, Lakesis itu bilang secara tertekan atau gimana ya, bilang tuh kayak masa khawatir, tertekan, kurang percaya diri, kayak gue tuh gimana sih, kayak gitu loh. Baik, wih gila. Terus si Kurosama bilang, apa sudah saatnya kita menciptakan game yang lebih brutal lagi dibandingkan 10 tahun yang lalu.
Maaf ya, tonnya lemah dikit ya, sorry. Soalnya datar tapi ya gimana lah, masih malam ya kan. Kita ciptakan memang lebih brutal dibandingkan 10 tahun yang lalu. Nah, ini nih, siap-siap nih memunculkan eh kemenangan terbaru episode berapa? 26 besok. Kemenangan apa dari Fukudo? Kamen Rider Habang atau Hadam lah ya, dari Fukakudo. Wah, gila, keren sih. Keren. Oke. Terus si siapa? Lanjut dengan senyuman tertawa ke bapaknya si Gonosama. Wih, itu mengerikan sekali. Ngeri. Wih. Kita bahas nih secara ini aja. Simple. Jadi sinematografi visual. Langsung nilainya aja lah ya. Ya, visual efek ya, visual efek itu aku nilai sekitar 9. 8,5 lah. Fix 8,5. Lalu CGI-nya itu masih 6,6 per 10 lah, 10. Fase cerita dari pacingnya tuh agak gimana ya? Sedikit kurang rapi. Ada bagian flashback, ada bagian ini menurutku masih beberapa tuh masih kurang. Tapi better lah dibandingkan episode 4, episode 23, 22, better lah ini. Ini cukup bagus. Bukan bagus banget, tapi cukup bagus, oke? Okay? Scene memorable moment tadi. Yang kedua itu scene apa? Pokoknya nih kuncinya, waktu itu tuh bilang kuncinya tuh adalah, oh ya lupa nih, kelupaan nih. Kuncinya itu adalah kalianlah yang membawa harapan masa depan. Itu momen kedua paling, wah gila, keren. Fukakudo sih, aktingnya nggak mau diragukan lagi, keren parah Fukakudo. Yang Sensei, apalagi Renikudo lumayan, Renikudo. Legasis, Koloto, Gronsama, apalagi Gronsama, keren parah Gronsama ya kan. Terus yang kurang Atropos, Horace Nose berapa titik, tapi Horace masih keren, oke lah. Renikudo berapa masih kaku, tapi oke lah. Sebemaru Suara, ada bang Sebemaru Suara tuh bagus banget aktingnya, padahal enggak, masih kelihatan dibuat-buat aktingnya tersebut, ya kan? Kenapa dibuat-buat itu? Aktingnya marah sedih bisa buat-buat. Berbagi lagi ya Sebemaru itu karakterisasi ya kan, karakterisasi. Apalagi siapa? Apalagi tuh Susuya Daiki yang selalu tuh keren banget, oke lah. Oke Adami mantep, oke aja, nggak terlalu wah banget menurut gue. Terus masalah surprise, menurutku tidak ada surprise sekali. Gimana? Tidak ada surprise sama sekali, alias datar aja. Cuman yang paling enak itu di masalahnya Minato Sensei. Masa lalu Minato Sensei itu sangat luar biasanya keren parah sih menurutku. Oke, mungkin itu aja mungkin ya. Acara itu mungkin kita masuk ke scoring lah, langsung scoring aja. Acara scoring tuh menurutku ada beberapa scene tuh masih bisa berbagi lagi scoring dengan vaksinnya, scoring dengan dramanya. Itu ada beberapa paling terharu, sedih itu pas banget. Pas fighting mungkin lebih berbagi lagi, tapi for oke banget. Bagi BCM yang kayak itu baru landing, itu bukan landing, semangat menurut. Oke, sendawa lagi, mohon maaf. Terus choreography fighting, oke parah loh, keren loh. Agak lagi meskipun di awal-awal itu di Waptera dan Malgam itu masih kelihatan, soalnya tonnya lama dikit, sorry. Ini masih bisa dipoles lagi fightingnya, bahkan fightingnya Super Sentai itu, apalagi aku bahas kemarin tuh bakal Sentai Bomber,
itu jauh lebih keren dibandingkan Gachar. Kenapa? Karena Gachar itu gitu-gitu aja actingnya, kayak bocah lawan bapak memang. Bocah lawan mas-mas ya om-om gitu, tidak berasa kayak musuh aja menurutku. Kita tunggu saja lah lawan Gurun sama. Ya semoga keren banget lah menurutku. Semoga keren banget ya. Terus plot cerita simple tapi kompleks sih menurut gue. Tapi tunggu. Plot cerita di sini tuh adalah kompleks tapi dibuat simple. Seharusnya tuh simple dibuat kompleks. Itu seharusnya. Kenapa? Aku Kamen Rider tuh kebiasaan ya. Kompleks tapi simple. Seperti kemarin di Kamen Rider Kids juga sama. Kompleks tapi simple. Sama kejadian seperti ini. Di episode 25. Misal aku tuh kayak bersantai bago sentai bubunjer gitu kan. Ya itu seharusnya seperti itu. Simple tapi kompleks. Tapi secara acting, secara acting dari karakterisasi tersebut, secara apa ya, skrip, secara drama juga bisa. Dramanya oke parah. Fiksinya, aduh fiksinya sih ya lumayan sosok lah. Nih villainnya paling parah nih. Villain paling parah ada Atropos. Diem aja cuma senyum. Aduh, Atropos. Kalau malah Atropos, berkembang lah actingmu itu. Apalagi minggu depan, minggu besok menjadi Kamen Rider Great Ishishiki. Ya, nggak salah seperti itu ya, nggak salah ya. Karena itu membawa Streamliner sama Unicorn. Masih Ishishiki tuh. Untuk filmnya sih mengerikan sih, filmnya mengerikan. Tapi apakah bisa memaafkan sebut? Jadi acting yang baik itu bisa eh, bisa apa ya? Bisa apa ya? Bisa kita memaklumi lah dengan skrip yang buruk. Jadi acting itu penting daripada looks-nya. Seperti kemarin sorry ini tone dikit lemah tapi bapak santai aja. Jadi seperti kayak Zuko itu kan looks-nya kan api tapi actingnya bagus banget Zuko ya kan. Apalagi Zuko. Terus ya Zuko doang sih. Tapi keren banget actingnya tuh keren banget. Makanya acting tuh penting. Acting tuh penting dalam cerita tersebut. Terus actingnya parah banget. Alias kurang. Ya ceritanya ya kurang. Oke. Mendawa terakhir. Mohon maaf ya, saya tahu ya. Video ini sekali ya sendawanya. Mohon maaf. Oke, mohon maaf. Oke, untuk skor berapa ini skornya? Skornya adalah 8, 8, berapa? 8,3/10. Ya 8,3 atau 8/10 lah ya. 8,3/10. Sekian seperti itulah ya. Kenapa kok kasih 8,3/10? Masih banyak kekurangan dari kelebihan tersebut. Oke? Oke, paham? Paham kan? Oke. Jadi itu mungkin ya review dari aku. Makanya apa lagi ya? Kalau yang tuh yang ini guys, apa namanya? Di minggu besok itu ada namanya Kamen Rider terbaru yang diperankan oleh Fukakudo ya kan. Yang di ini Fukakudo sendiri yang menjadi Kamen Rider. Bertunya lemah dikit karena aku agak sedikit ya lelah lah ya. Tapi kayak Otaro Chinose lelah. Gitu. Oke. Jadi gini ya. Besok ada debut dari Kamen Rider Habam atau Hadam gitu dari Fukakudo. Karena kalah dari ini Karun kawan-kawannya ini. Oke, ucap dari saya ya
mohon maaf ya, ini mengangkat pengedit dari kelihatan kekurangannya. Oke, itu dari saya, banyak pengulangannya, dan bye.